Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Fadilah di acara Suara Sumba. Apalagi ternyata. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa ya, yaitu Kang Yuda. Apa kabar Kang Yuda? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semangat sekali. Ya. Kang Yuda, sekarang kita hamil berapa nih menuju Idul Adha? Ini hari Sabtu ya sekarang ya. Hari Sabtu. Berapa Hamin 3? Hamin 5. Oh, Hamin 5. Hamin 5. Oh, udah gak sabar banget. Gak sabar nih. Sampai salah Iya. harinya. Nah, kalau kita ngomongin Idul Adha kan ada ibadah kurban ya di sana tuh, menyembelih hewan kurban. Nah, secara bahasa itu kurban itu apa sih? Kurban itu berasal dari kata korobayak robu, kurbanan. Iya. Yang artinya mendekatkan. Iya. Kurban itu maksudnya adalah ibadah yang ya semua ibadah memang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kurban itu lebih spesifik karena di namanya saja sudah dinamakan kurban. Walaupun nanti kita temukan dalam Quran surat Al-Kautsar itu bukan dengan diksi kurban, tapi fasolli li rabbika wanhar. Nah, Wanhar itu artinya adalah leher atas. Oh, leher atas. Itu dia lebih spesifik lagi kepada pelaksanaan penyembelihannya. Tapi secara umum betul bahwa krobu kurbanan itu ya berasal dari kata itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ibadah kurban itu adalah secara bahasa itu adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lantas sekarang itu apa sih hikmah dari ibadah kurban ini gitu? Kan ada tuh yang pertama ibadah hikmahnya adalah ibadah secara vertikal gitu, yaitu hablum minallah. Itu secara spiritualnya seperti apa tuh? Dimensi secara spiritualnya hubungan antara manusia dengan Allah. Karena setiap ibadah itu pasti ubudiyah kan. Ubudiyah itu kan artinya hubungan antara abdun dengan Allah gitu kan. Nah, di ibadah kurban itu vertikal dan horizontal. Tapi kita bahas dulu ke vertikalnya itu kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu bukan hanya mendekatkan diri, tapi maksudnya adalah ketika kita membuang semua sifat-sifat kehewanan pada diri kita. Sifat kesombongan, sifat tamak, sifat memiliki yang berlebihan. Karena kan dalam kurban itu hikmahnya adalah ketika Ismail disembeli oleh Ibrahim, itu kan yang dilihat ketakwaannya. Walaupun nanti kan digantikan. Intinya adalah ketika manusia diberikan sesuatu yang dia damba-dambakan. Itu kan Ismail itu kan damba-dambakan betul kan. Sudah lama tidak diberikan keturunan, ketika diberikan mau diambil. Gitu kan. Nah itu sama dengan kita mendamba-dambakan kemapanan hidup. Kita pengen hidup enak, saldo banyak gitu kan, kendaraan mewah gitu. Benar-benar. Nah, ketika itu sudah terjadi dan kita dapatkan, Allah itu menuntut loyalitas kepada kita. Jangan-jangan dengan kemewahan itu, kemapanan itu, kamu jauh dari Allah. Maka dekatkanlah diri kamu dengan apa? Kamu harus siap apa yang telah aku berikan, itu aku kembalikan lagi. Karena hakikatnya itu punya aku gitu kata Allah. Itu bukan punya kamu, itu adalah punya aku. Begitu kira-kira. Iya. Tapi di samping itu juga kurban itu meneladani dari kisah Nabi Ibrahimnya. Itu kita belajar arti ikhlas gitu. Jadi kita melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi gitu. Jadi seolah pas dulu itu pas ketika Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak yang bernama Nabi Ismail gitu ya. Itu sama Allah yang punyanya, hakikatnya punya Allah itu disuruh untuk melepaskannya gitu. Tapi tidak jadi karena hakikat dari kurban itu tidak untuk mengorbankan manusia, tapi untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri gitu. Jadi dalam dunia modern saat ini, setiap kita adalah Nabi Ibrahim yang mempunyai Ismail. Mungkin Ismailmu bukan anakmu yang bernama Ismail, tapi Ismailmu sekarang adalah egomu, hartamu, rasa kepemilikanmu, rasa mau menang sendiri, serakah, dan lain-lain.
Oleh karena itu hikmah dari kurban ini adalah kita mencoba untuk mengubur semua kepemilikan dalam diri. Ini mah punya aku, ini mah punya kami, ini mah milik aku gitu. Jadi kita harus melepaskan semua kata-kata itu. Ini mah punya aku, ini kami, ini milikku, ini di sisiku gitu. Jadi harus melepaskan semua itu. Gitu mungkin kira-kira. Dan sedikit tambahan gitu ya. Iya. Karena tadi betul bahwa Ismail itu adalah rasa ikhlas dan kita berkurban untuk menghilangkan ego kita. Iya. Saya teringat dengan mungkin salah satu perkataan ulama bahwa al-insan hayawanun natik. Iya. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Atau kalau dalam bahasa itu hewan yang berpikir, Hewan yang berdialektika. berdialektika gitu. Itu perkataan Imam Al-Ghazali bukan? Oh, Imam Al-Ghazali. Iya. Nah, berarti di situ dijelaskan bahwa memang manusia itu punya sifat kehewanan. Hewana. Nah, untuk menghilangkan sifat kehewanan tersebut, maka diadakanlah kurban. Itu. Biar dianalogikan gitu loh. Ini loh yang harus kalian kurbankan, yang harus kalian sembelih itu adalah rasa sifat kehewanan yang ada pada diri kalian, kebinatangan itu. Karena ya tadi untuk membatasi dari sifat kehewanan itu kan manusia diberikan akal dan pikiran. Nah itu. Maka caranya adalah dengan berkurban. Menganalogikan bahwa kita harus memotong tuntas sifat kehewanan pada diri kita. Nah, ngomong-ngomong tentang sifat kehewanan, coba Kang Yuda contohin itu. Apa contoh sifat hewan atau binatang yang sering kita lihat atau yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu sifat hewan itu adalah serakah. Nah, serakah benar. Dan tidak peduli dengan yang lain. Iya. Saya nggak mau menyebutkan salah satu hewan ya, cuman takutnya nanti pecinta hewan itu marah gitu. Cuma ada satu hewan nih, dia tuh kalau udah dikasih itu, dia tuh mau menguasai semua. Iya. Dan itu hewan peliharaan gitu. Kita pelihara itu, dia tuh nggak ngasih feedback ke kita gitu. Kayak minimal kita pengen main pun kadang, tapi nggak semua begitu ya. Cuman kan emang hakikatnya hewan tuh begitu, serakah dia. Iya benar. Udah serakah dia tuh nggak tahu berterima kasih. Iya. Kepada yang memberi atau dan sebagainya. Itu hakikatnya sifat kehewanan yang sering gitu kita temukan gitu kan. Serakah, tidak mau berbagi. Nah, hewan tuh misal kita ngasih nih remahan-remahan atau bekas makanan kita. Ada 2 hewan. Itu pasti kan rebutan dia. Walaupun banyak nih, tapi dia menguasai semua. Fokus ke perutnya masing-masing. Fokus ke perutnya. Dia jadi nggak ada rasa sosial, rasa berbagi atau peduli dengan yang lain yang nggak ada. Benar. Gitu. Maka itu kan bedanya dengan kita. Iya. Intinya ada sejumlah oknum lah yang mempunyai sifat hewan tersebut. Di mana ya banyak sekali punya lahan-lahan yang emang mau seenaknya dia gitu, nggak mau berbagi sama teman-teman masyarakat sekitar gitu. Jadi untuk kepentingan dia sendiri gitu ya. Betul. Makanya kan kita sering mengatakan pejabat itu, ini pejabat ya, maksudnya enggak semua pejabat. Memang ada pejabat yang zalim itu, kita katakan dengan apa? Tikus. Hewan berarti itu kan sifat kehewanan. Tikus itu jorok, tikus itu serakah, apalagi suka maling, ya kan? Itu sifat kehewanan. Ya benar. Nah itu adalah kurban. Nah itu untuk mengikis itu. Adapun misalkan ada orang kurban, setiap tahun kurban, kita saksikan gitu ya, oknum pejabat kurbannya di mana-mana, menyumbang ke setiap masjid. Tapi apa? Tetap sifat kehewanannya ada. Berarti niatnya yang salah. Gak ikhlas gitu ya. Ikhlas. Ya Allah alam kalau masalah ikhlas. Cuman berarti memang nggak benar gitu kurbannya. Itu kan. Karena mungkin bisa jadilah mereka itu yang punya duit lebih mungkin hasil dari uang kotor gitu. Ya betul. Dibuatlah dihasilkan hewan kurban. Gitu. Nah ini saya jadi ingat dengan kisahnya Habil dan Kabil dan Qabil ya. Oh itu juga jadi karena masalah kurban. Iya kan pengkurbanan. Bahkan di literatur saya baca justru kurban itu bukan pensyariatan ya, sejarah ini ya. Kalau pensyariatan tetap dari Nabi Ibrahim, tapi sejarahnya kurban itu bahkan telah dilakukan di manusia pertama yaitu Nabi Adam dan anaknya itu. Itu kan tadi tuh Allah itu kan hanya menerima yang baik-baik. Ya. Nah tadi siapa yang nggak diterima tuh?
si Kobil. Qabil ya? Iya. Qabil nggak diterima atau yang diterima? Kobil itu yang nggak diterima. Nggak diterima ya? Habil yang diterima. Habil yang diterima. Pokoknya pihak yang nggak diterima itu mengkurbankan sesuatu yang nggak baik. Sama dengan tadi mungkin oknum pejabat. Kan dia dari hasil yang nggak baik, walaupun kelihatannya ya sapi kan baik, kambing kan baik, tapi kan nggak tahu dari mana itu duitnya kan. Nah itu tetap, makanya kenapa ada oknum pejabat, dia udah berkurban berkali-kali, tapi sifat kehewanannya tidak ada. Bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Karena melihat dari yang tadi Habil atau Qabil itu yang tidak diterima. Karena dia mengkurbankan sesuatu yang jelek. Sama dengan pejabat tadi. Dia mengkurbankan sesuatu yang jelek. Sapinya bagus, hewan kurbannya bagus, tapi uangnya mungkin yang jelek. Ya kan, kita nggak tahu. Iya. Maka tidak diterima. Ya kan, gitu. Iya. Next, salah satu hikmah lagi dari kurban ini adalah dimensi sosialnya gitu. Jadi mempererat ukhuwah dan mengikis kesenjangan sosial di masyarakat. Itu seperti apa? Kita sering melihat ya, empirisnya nih ya, di lapangan ketika kurban itu kan semua masyarakat hampir berpartisipasi. Walaupun dia cuma nonton gitu kan, walaupun bahkan kan kita dulu pas kecil antusias nih. Kalau ada, yuk kita lihat sapi, kambing gitu, walaupun cuma kambing gitu kan, tapi kita antusias. Disitulah masyarakat berkumpul. Kita saling bertemu. Saya ketika kurban ketemu dengan teman lama, terjalinlah ukhuwah di situ. Ada obrolan lagi, kemana aja gitu kan, berlanjut gitu kan sampai Manawi gitu. Tapi intinya kan ada ukhuwah di situ. Dalam pelaksanaannya pun kita lihat ketika kurban penyembelihan, yang nyembelih 1 orang, yang megangin kan 4-5 orang. Walaupun nanti talinya putus kabur gitu kan. Gitu kan. Terus ketika udah selesai disembelih, nyeset dagingnya butuh orang banyak. Ketika nyeset daging selesai, didistribusikan juga butuh banyak orang, butuh banyak SDM dan tenaga. Tapi kan di situ berarti ukhuwah terjalin. Yang tadinya nggak ketemu jadi ketemu, yang tadinya udah lama bahkan mungkin udah lupa gitu kan, ketemu lagi. Itulah makanya di situ ada dimensi ukhuwah. Gitu. Mempererat hubungan sosial yang sebelumnya renggang atau bahkan belum jalan sama sekali, dan adanya momentum dari Idul Adha ini, kurban ini, jadi kita jadi terpusatkan, terpusatkan gitu di acara tersebut gitu ya. Oke. Dan juga dari hikmah dari berkurban ini ada mengikis kesenjangan sosial gitu. Itu maksudnya gimana? Kesenjangan sosial, mengikis kesenjangan sosial. Kalau hemat saya gitu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan gitu. Kan kesenjangan sosial itu berarti adanya kelas-kelas. Iya. Tapi ketika Idul Adha, Anda tidak dipandang siapa Anda. Gini, ada kisah orang yang penghasilannya kecil, tukang asongan gitu kan, bukan tukang asongan, dia pedagang kaki lima atau pokoknya pedagang kecil lah, yang buat sehari-hari aja masih kurang. Dia menabung, bertahun-tahun dia bisa kurban sapi atas nama dia sendiri. Itu kan mau kurang kebutuhannya, mau Anda kaya, mau Anda miskin gitu kan, mau Anda orang yang lelaki, perempuan, semua bisa berkurban. Semua bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semua bisa ibadah kurban. Dan ketika berkumpul pun, ya kan di tempat pengkurbanan itu kan semua, mau raja mau bupati semua duduk sama rata gitu, sama-sama menyaksikan. Jadi betul itu, mengikis kesenjangan sosial. Ya, dan menurut saya juga kesenjangan sosial di sini adalah dari segi makanan. Misalkan Kang Yuda nih, tiap minggu atau bahkan tiap malam nih makanannya wagyu. Wagyu gitu ya. Sate kambing, sate sapi. Kolesterol itu malah. Iya. Tapi mungkin seminggu sekali lah. Gitu. Tapi ada juga yang emang jarang banget gitu. Orang makan daging gitu. Bahkan makan daging ayam pun jarang gitu. Betul. Tapi di dalam hikmah dan kurban ini, jadi seorang yang sebelumnya itu jangan malah makan daging, jadi dibantu dengan adanya hewan kurban ini gitu. Jadi kan orang itu yang akhirnya miskin lah, yang jarang makan daging, jadi dapat
hewan kurban gitu, pembagian hewan kurban. Jadi dapat protein lah gitu. Betul. Jadi perbaikan gizi lah. Betul. Apalagi ya modelan kita mahasiswa gitu ya, anak kos dan sebagainya, itu kan terbantu sekali dengan adanya daging kurban. Sebetulnya bukan hanya di Idul Adha, semua hari raya di Islam kan ada 2 Id ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Idul Fitri itu kita juga memperhatikan aspek itu supaya tidak ada kesenjangan apa, zakat fitrah. Di Idul Fitri itu kita sama-sama bisa makan pada hari raya Idul Fitri. Makanya yang susah itu dibantu dengan beras, walaupun cuma beras atau ya makanan pokok di negaranya masing-masing kan. Tapi intinya kan zakat fitrah itu adalah supaya di hari raya Idul Fitri tidak ada yang sedih, supaya semua bisa makan hari itu. Di Idul Adha juga sama Idul Adha juga. Iya, jadi Islam itu memperhatikan aspek sosial. Itu luar biasa guys. Keren. Dari segi ekonominya bisa terbantu lah dengan ada untung hewan kurban ini. Ya, sisi ekonominya bukan hanya Idul Adha kan berputar tuh. Yang jualan untung, yang jualan selain jualan hewan kurban kan ya perintilan-perintilan buat kurban juga untung. Jadi peternak, Iya. terus apa namanya, yang nyuplai, yang apa ya, yang ngarit, yang tukang apa? Betul. Bahkan mungkin tukang tali tambang pun kan laku gitu kan ketika itu, karena banyak butuhkan tambang buat ini kan. Luar biasa. Bahkan bukannya di Idul Adha, di Idul Fitri juga kan sama. Pergerakan ekonomi. Bahkan kalau nggak salah laporan tahunan itu bukan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi perputaran ekonomi paling besar itu terjadi di hari Idul Fitri. Ramadan sampai Idul Fitri. Dan mungkin di Idul Adhanya juga. Jadi itu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari raya di Islam itu sangat memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial gitu. Di luar biasa. Iya. Nah, setelah kita berbicara tentang pertama hikmah dari itu kan ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial, dan yang ketiga adalah dimensi personal untuk diri sendiri. Apa sih dampak bagi yang berkurban gitu untuk kita? Yang pertama kan ada melatih jiwa kebajikan dari kita dan menghindari kepikiran. Itu gimana tuh? Ini kalau pengalaman pribadi gitu ya. Ketika kita memberikan sesuatu sama orang, pasti kan senang luar biasa. Senang. Iya kan? Kita ngasih, walaupun kayak ngasih apa gitu ya, kecil, itu kan senang. Apalagi ini ngasih kambing, ngasih sapi, yang penerimanya itu bukan 1-2 orang. Banyak banget. Manfaatnya sosial. Bahkan bukan hanya sosial, bukan hanya banyak, tapi tahan berhari-hari gitu kan. Iya, mungkin di tempat kami itu hewan kurban itu bisa sampai setahun karena disimpannya di dalam freezer kan. Tapi bener itu. Nah, gimana perasaan yang memberi itu kan senangnya luar biasa. Benar. Kita memberi yang kecil aja, memberi ya sama orang di pinggir jalan, walaupun kita pas-pasan, kita kasih uang, kita kasih apa yang bisa kita beri lah. Wih, itu senang banget ya. Apalagi yang besar seperti itu. Jadi melatih mental kita untuk memberi, bukan untuk hanya menerima saja. Betul. Soalnya mental memberi itu sangat jarang sekali gitu di zaman sekarang gitu. Soalnya kan jujur lah gitu, kita banyak orang yang emang maunya dikasih gitu. Iya, betul sekali. Mental memberi itu jarang, padahal memberi itu salah satu ungkapan rasa syukur kita, kan? Soalnya kan dalam Al-Quran, selain syakatum lazidannakum, binasa syadid. Jadi lain syakatum lazidannakum, artinya apa? Makanya kalau misalkan kita bersyukur, Allah tambah. Iya, gitu. Nah, memberi kan bentuk bersyukur. Kita memberi ditambah oleh Allah rezekinya. Iya, betul. Jadi bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ya bersyukurlah kepada Allah, maka Allah pastikan ditambah nikmat kepadamu. Semoga dalam bentuk kurban ini yang mengorbankan tenaga, uangnya, atau apapun pikirannya, atau acara-acara apapun yang bertujuan untuk mengagungkan, meramaikan ibadah momentum ibadah ini, diberikan tambah-tambah rezekinya Allah. Gitu kan Mbak. Dan jangan berkecil hati buat yang belum bisa berkurban gitu kan. Kita maksimalkan amal kita dengan apa? Membantu yang berkurban. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi.
yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengerjakan, maka dia tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun sama seperti yang mengerjakan itu. Ya, benar. Kita nggak kurban, tapi kita nge-share nih sama orang. Yuk yang mau kurban di Anu, yuk yang mau kurban di YMI misalkan, Iya. gitu kan. Nah, ketika orang itu berkurban, kita yang menunjukkan akan dapat pahala tanpa dikurangi sedikit. Yes, keren. Atau oke lah, kita tidak menunjukkan. Itu kan tadi bahasanya mandala, barang siapa menunjukkan. Apalagi yang membantu prosesnya. Ketika kita ikut menyembeli, ketika kita ikut mendistribusikan, pokoknya kita ikut andil karena kalau hewan kurban ada, yang motong nggak ada, yang nggak bakal berkurban gitu kan. Nah, itu penting sekali. Jadi bukan cuma yang berkurban, tapi yang membantu untuk berkurban pun penting. Maka itu pahalanya luar biasa. Jadi semuanya yang andil, baik yang berkurban, yang membantu, mendistribusikan, menunjukkan pun, semuanya tidak akan sia-sia. Pasti dapat keberkahan dan pahala dari Allah SWT. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi bukan hanya orang yang berkurban yang dapat istimewa, di semua aspek yang mendukung Betul. supaya acara kurban ini dapat berjalan lancar, itu akan mendapatkan pahala yang sama besar juga. Betul. Selesaiin aja berarti. Udah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Suara Sumbang. Bersama saya Ahmad Fadila dan teman saya Yida Adriansa. kembali lagi di esok hari di jam yang sama. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.